Sahabat, pernahkah kita merasa kita begitu sibuk menyambut Ramadan, begitu semangat memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab, namun tanpa sadar kita melewati satu bulan yang justru sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu bernama Sya'ban, bulan yang sering dilupakan manusia, namun justru paling sering diisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasa sunnah. Mengapa Nabi begitu serius di bulan ini? Apa rahasia besar Sya'ban yang banyak orang tidak sadari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa banyak orang gagal merasakan manisnya Ramadan, padahal puasanya penuh, tarawihnya rajin, sahurnya tidak pernah terlambat? Jawabannya, seringkali bukan di Ramadan, tetapi sebelum Ramadan. Ada satu bulan yang Rasulullah sangat memuliakannya, namun justru paling sering kita abaikan. Bulan yang letaknya di antara Rajab dan Ramadan, bulan yang tidak ramai peringatan, tidak semeriah Rajab, tidak seagung Ramadan. Bulan itu bernama Sya'ban. Dan dengarkan baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang dilalaikan manusia, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat muda Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah sebanyak itu di bulan manapun, kecuali di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya dengan kalimat yang mengguncangkan hati. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Artinya, itulah bulan yang sering dilalaikan manusia, berada di antara Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2357. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika manusia sibuk memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab dan sibuk menyiapkan Ramadan dengan segala rencana, justru Rasulullah memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan keistimewaan lain yang sangat luar biasa. Beliau bersabda, di bulan Sya'ban amal-amal manusia diangkat dan diperlihatkan kepada Allah. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bayangkan sahabatku, di saat nama kita disebut di hadapan Allah, di saat amal kita diperiksa dan dinilai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berada dalam keadaan berpuasa.
Pertanyaannya sekarang, kita berada di posisi apa di bulan Sya'ban ini? Dan inilah yang akan kita bahas bersama. Mengapa Rasulullah begitu memuliakan bulan Sya'ban? Apa rahasia besarnya? Dan amalan apa yang seharusnya kita hidupkan sebelum kita benar-benar memasuki bulan Ramadan yang agung? Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana beberapa tahun lalu ada seorang laki-laki sederhana, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pula orang terkenal. Ia hanya seorang pekerja biasa yang selama bertahun-tahun merasa imannya naik turun. Ramadannya datang dan pergi tanpa bekas yang dalam. Suatu hari di sebuah pengajian kecil menjelang Ramadan, ia mendengar satu kalimat yang menusuk hatinya. Orang yang meremehkan Sya'ban akan berat menjalani Ramadan. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Malam itu ia pulang dengan perasaan berbeda. Ia membuka kitab hadis lalu menemukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Sya'ban, bahwa ini adalah bulan yang dilalaikan manusia dan bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah. Sejak hari itu ia mengambil keputusan sederhana, tidak menunggu Ramadan untuk berubah. Mulailah ia berpuasa di hari Senin dan Kamis, bukan karena kuat tapi karena ingin mencoba. Jika lelah ia istirahat, jika sanggup ia lanjutkan. Ia mulai bangun lebih awal, bukan untuk tahajud panjang, cukup 2 rakaat dan istighfar dengan air mata. Yang mengejutkan, ketika Ramadan datang, ia tidak kaget. Tubuhnya siap, hatinya siap, puasa terasa ringan, Al-Quran terasa dekat, doa-doanya lebih hidup. Ia berkata dengan suara bergetar, untuk pertama kalinya aku merasa Ramadan benar-benar masuk ke hatiku. Dan ia sadar bukan Ramadan yang berubah, tetapi Sya'banlah yang telah mempersiapkannya. Sejak itu, setiap tahun ia berkata, jika ingin Ramadanmu indah, jangan remehkan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW tidak menunggu Ramadan untuk beramal. Beliau memuliakannya sejak Sya'ban. Dan pertanyaannya kini, apakah kita ingin Ramadan yang berlalu atau Ramadan yang mengubah hidup kita? Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui keutamaan bulan Sya'ban, setelah kita tahu bahwa ini bulan yang sering dilupakan manusia, maka pertanyaannya sekarang yakni sangat sederhana. Bagaimana cara mengamalkannya? Bukan yang berat, bukan yang menyulitkan, tetapi yang realistis dan bisa kita istiqomahkan. Maka dengarkan baik-baik. Yang pertama, mulai dari niat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niatkan di awal bulan Sya'ban ini, ya Allah, aku ingin meneladani Rasulmu. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting mulai dengan kesungguhan hati. Lalu yang kedua, perbanyaklah puasa sunnah sesuai dengan kemampuan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban hampir seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Caranya bagaimana? Jika kuat, lakukanlah Senin sampai Kamis. Jika belum kuat, cukup 2 atau 3 hari dalam sepekan. Jika lemah, 1 hari saja pun sudah bernilai besar. Yang Allah lihat bukan banyaknya,
tetapi kesungguhan dan keistiqomahan. Yang ketiga, hidupkan Sya'ban dengan istighfar dan solawat. Ini bulan amal diangkat kepada Allah, maka jangan biarkan lisan kita kering. Biasakan istighfar di pagi dan malam, solawat setiap selesai solat, zikir singkat di sela aktivitas, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, siapkan Ramadan sejak sekarang. Sya'ban adalah bulan latihan. Tanyakan pada diri kita, berapa juz Al-Quran yang ingin kita baca di Ramadan? Berapa sedekah yang ingin kita istiqamahkan? Dosa apa yang ingin kita tinggalkan sebelum Ramadan datang? Latihan kecil di Sya'ban akan melahirkan kemenangan besar di Ramadan. Lalu yang kelima, bersihkan hati menjelang nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah mengampuni hambanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali orang yang menyimpan dendam dan permusuhan. Maka maafkan sebelum diminta, lepaskan iri dan dengki, ringankan hati dengan keikhlasan, karena hati yang bersih adalah pintu terbesar turunnya ampunan Allah. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah jembatan menuju Ramadan. Siapa yang mengabaikan jembatan ini, maka akan tertatih saat menyeberang ke bulan yang agung. Rasulullah telah memberikan teladan. Beliau tidak menunggu Ramadan untuk berubah. Beliau memulainya sejak Sya'ban. Maka sebelum Ramadan mengetuk pintu, sebelum nama dan umur kita bertambah 1 tahun lagi, tanyakan pada diri kita dengan jujur, jika amal kita diangkat hari ini, dalam keadaan apa kita ingin Allah melihat kita? Masih ada waktu, masih ada Sya'ban, masih ada kesempatan untuk memperbaiki niat, membersihkan hati dan menambahkan amal. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang siap, iman yang kuat dan amal yang terus bertambah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak melalaikan Sya'ban dan dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.